Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel konsultan digital. Pagi hari ini cukup cerah. Ada kedatangan bos dari Sukoharjo ya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Pak Rus. Ini Mas Eko ini brandingnya pintu kayu jati asli. Teman-teman bisa search di Google muncul ya. Jadi pagi hari ini kebetulan ini sebentar lagi kan Lebaran ya. Jadi biasalah kita coba untuk sharing Mas Eko gaya kita yang lagi ngetren iki opo gitu ya. Nah, mungkin nanti Mas Eko akan menjelaskan sedikit ya, janjane Mas Eko itu bikinnya apa saja toh. Nah, teman-teman untuk wilayah di Sukoharjo dan sekitarnya pastinya nggak asing ya, tapi ternyata Mas Eko ini bukan cuma melayani di wilayah Solo Raya Mas Eko ya, sampai Jakarta, pengiriman seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, Masya Allah. Kalau ngomong-ngomong udah berapa tahun Mas usahanya? Usaha sudah hampir 20-an tahun. 20-an Dari tahun. 2002 akhir tapi. Nah, Tahun 22 tahun jalan ini. Jalan. Ya. Dan beliau ini bukan sekedar ibaratnya nyari market tuh. Beliaunya ini juga basicnya tukang ya Mas? Ya, tukang. Nah, jadi teman-teman banyak juga para pengusaha pengrajin mebel ini pinter ngulik pasar, tapi sebenarnya juga nggak pinter nukang. Nah, yang kelebihannya tempat Mas Eko ini bisa custom lah ya, artinya teman-teman membuat sesuai dengan pemesanan gitu ya. Mas Eko mungkin bisa diceritakan Mas Eko selama ini itu melayani apa saja pemesanan dari customer-customer yang selama ini di-handle. Silakan Mas Eko. Ya, untuk produksi dari tempat kami itu ada yang utama kan kusen terus daun pintu. Tapi yang berbahan kan kayu jati perhutani asli. Dan mebel-mebel itu pun untuk kualitas pun ada 1, 2, 3. Jadi kan ada yang grade A kelas 1, grade A kelas 2, dan grade A kelas 3. Dan yang kelas 1 itu kan yang dinamakan grade A kelas 1 itu kan yang lepas mata. Itu untuk yang grade A kelas 2 itu ada sedikit mata. Tapi kalau untuk yang kelas 3 itu grade A kelas 3 itu banyak mata. Itu kan bedanya itu lepas mata, sedikit mata, sama banyak mata. Ada harganya pun beda-beda. Variatif itu harganya. Kalau bahannya dari mana Mas Eko? Kalau bahan itu kita ambilnya dari Blora. Perhutani ya? Perhutani asli. Terus dari... Nggak nebang di kampung-kampung tuh ya? Ya, soalnya beda. Untuk kualitas kayunya dari perhutani sama kayu jati kampung kan seratnya sama warnanya itu kan beda. Untuk kualitas kayu tetap beda jauh sama yang perhutani. Tetap nomor asli. 1 perhutani. Jadi bahan baku utama dari perhutani teman-teman ya. Jadi bukan ngambil dari kampung-kampung yang kayu nampak bahasanya itu kecil-kecil. Nah, itu di yang Belanda. Besar-besar yang umurnya sudah mungkin ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Kalau perhutani itu banget tuwek lah gitu bahasanya. Bahan karena kalau jati kan semakin tua semakin bagus Mas ya. Nah, itu terus kalau nggak salah kemarin Mas Eko juga nggarap pemesanan kayak joglo, limasan, terus gazebo ya. Teman-teman mungkin bisa dicek dari semua medianya, akunnya kayu jati asli ya Mas? Pintu kayu jati asli. Sama di website kan Wismo Jati itu. Jadi dulu brandingnya kalau di web itu Wismo Jati ya. Tapi media sosial kebanyakan menggunakan pintu kayu jati asli. Teman-teman bisa dicek dan beliaunya ini sangat ini loh teman-teman ya. Maksudnya mudah untuk diajak komunikasi. Bahkan ini hari ini nunggu tamu dari Cilacap. Jadi walaupun sudah lihat banyak hasil karyanya beliau, tapi owner kan berhak ya. Pengen ketemu langsung, bahkan juga pengen lihat workshopnya gitu ya. Jangan-jangan ini beneran apa enggak ya, itu memastikan ya. Teman-teman kalau bicara tentang kualitasnya enggak diragukan lagi. Teman-teman bisa cek langsung, saya mungkin udah 2 kali 3 kali Mas ya ke tempatnya Mas Eko untuk melihat langsung ya bagaimana produksinya, bagaimana bahan-bahannya. Benar-benar yang dari baru dibelah itu kan kelihatan ya teman-teman. Artinya bahan mentahnya itu aja udah bisa kelihatan. Tapi kalau kebanyakan yang pakai kayu-kayu setengah mateng, artinya kayu muda, itu kan biasanya di open Mas ya. Di open supaya menjadi kayak kelihatan tua. Ya, ini kan?
ini juga tetap sistem oven Pak kita. Oke. Kita kan tetap kayunya jati perhutani, kan itu sudah kering. Oke. Nah itu tetap kita oven. Tetap Jadi, oven, cuman bahan bakunya tetap dari perhutani. Perhutani. Ya. Kalau yang saya lihat di beberapa mebel itu kan kayunya kok kampungan Mas. Iya, Ya kan. Artinya kan teman-teman bisa lihat kayu datang, bahan baku datang sebelum dia oven lah gitu ya. Bisa lihat seperti apa kualitasnya ya. Karena kalau bahasanya tadi Mas Eko bikinnya sekali, tapi teman-teman yang tinggal seumur hidup kan gitu. Iya. Artinya harus benar-benar mencari sesuatu yang bukan bertahan cuman tahunan. Ya kan, bahkan bulanan, ya kan, kelihatan cantik, manis, ternyata nggak tahan lama. Oke, Mas Eko, ngomong-ngomongnya kita udah kenal berapa lama ya Mas Eko ya? Nah, sudah hampir 3 tahunan ya Pak. 3 tahunan sejak COVID ya, salah ya. COVID itu. Oke Mas Eko, apa sih yang pernah diambil pelajaran ataupun ya saya sebenarnya nih dengan Mas Eko ini sebenarnya belum intens banget ya. Cuman nggak tahu nih Pak Eko ini, Mas Eko ini terlalu apa ya? Memang beliaunya kategorinya yang melek ya, melek digital itu beliaunya kalau bisa dicek itu hasil karyanya beliau sendiri loh, itu ngupload konten, bikin konten itu. Apa Mas yang pernah didapat dari apa yang pernah saya sharingkan lah gitu? Semenjak saya ikut konsultan digitalnya Pak Rus, sekali pertama-tama kan kita pemasaran kan cuma lokal-lokal aja. Setelah saya ikut pembinaan dari Pak Rus itu, kita kan pembuatan penjualannya itu kan ikut apa namanya? Era digital. Akhirnya kita bisa merambah ke wilayah-wilayah luar seperti ya di Kalimantan, tidak Papua ya sebelumnya ya. Itu kan jarang itu ke Lampung, malah dari luar itu dari Malaysia sama Dubai. Kemarin ada Dubai sampai Malaysia. Jadi sudah beda pemasarannya dari sebelum ikut Pak Rus sama sesudah ikut Pak Rus. Mas Eko ini bisa aja, nggak usah berlebihan Mas Eko. Ya, emang seperti itu Pak. Dikirain memanipulasi ya teman-teman. Alhamdulillah sih, artinya kami juga open. Mas Eko ini memang kategori bos yang senang belajar. Beliau ini saya akui, dan beliau ini memang nggak pernah berhenti untuk belajar, karena beliau ini termasuk kategori yang benar-benar pengen mengikuti era digitalisasi. Karena kebanyakan mebel ini kan rata-rata konvensional Mas. Tapi yang banyak juga perusahaan-perusahaan teman-teman Mas Eko juga yang udah nge-create tim yang khusus untuk pemasaran digital. Banyak juga ya. Teman-teman, untuk pengobrolan pagi hari ini mungkin cukup dulu. Teman-teman cek langsung ya ke mappingnya. Wismo Jati juga bisa. Tersan pintu kayu jati asli ya. Dan itu yang megang Mas Eko sendiri nomor kontaknya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung menghubungi beliau ya. Jadi nggak usah lewat saya, nanti dikirain Mbak Teni gitu ya. Jadi nanti langsung hubungan dengan beliau, karena saya senang untuk mengkolaborasikan teman-teman yang mencari ya istilahnya perabot rumah tangga. Itu sebenarnya nggak bisa diceritakan karena banyak banget. Kalau lihat dari beberapa uploadannya Mas Eko itu seisi rumah, bahasanya tadi sampai joglo, limasan itu juga beliaunya menyediakan gitu Mas Eko ya. Terima kasih Mas Eko, semoga sehat selalu, sukses selalu Mas Eko, mudah-mudahan berkah yang bermanfaat untuk banyak orang, yang sempurna, yang pasti hanya milik Allah. Dari saya pribadi pasti ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.